Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan bagikan yaitu tanaman yang ada di perkarangan belakang rumah dengan tema cabai rawit, teman-teman ya. Nah, di sini juga ada sawi yang sangat gimoy-gimoy. Nah, tapi di pembahasan kali ini saya akan berbagi pengalaman juga pada teman-teman tentang cabai ini saya pupuk menggunakan pupuk yang saya bikin, yaitu pupuk KCL organik. Nah, caranya untuk pemupukan saya semprotkan kepada daunnya teman-teman ya. Tujuannya apa? Supaya merangsang buah dan juga bunga. Nah, untuk KCL yang saya bikin itu sudah saya bagikan pada teman-teman, tidak salah 2 minggu yang lalu ya, pembuatan pupuk KCL dari cangkang telur, karbit dan juga rumput ataupun gulma, semua gulma, dan juga ditambah dengan pupuk POC sebagai katalisnya. Oke. Nah, di sini saya akan kombinasikan pupuk KCL itu dengan nutrisi dari kunyit ya. Kunyit yang saya bikin sudah berumur 1 bulan lebih ya. Saya ekstrak ya, saya bikin nutrisi, saya aplikasikan ke tanaman. Di sini juga saya kasih tunjuk ya, sawi yang baru tanam dan juga daun bawang yang baru tanam sudah tumbuh dengan baik. Oke. Nah, ini daun bawang ini umurnya baru 1 minggu sudah tumbuh daun baru teman-teman ya. Ini yang sudah lama sudah kering, ini saya buang ya, agar tidak mengganggu pertumbuhan saja teman-teman ya. Tuh. Oke. Nah, awalnya hanya 1 batang ya teman-teman ya. Nanti demi berjalannya waktu akan mencapai banyak. Dan ini sawi organiknya, sawi yang saya budidayakan sendiri, bibit sendiri, pembibitan sendiri, tumbuh dengan baik seperti ini. Tuh, sampai lebar seperti daunnya dan gimoy-gimoy. Tuh kan teman-teman. Nah, ini daun bawang yang sudah berumur 2 bulan. Tuh. Oke, jadi untuk pupuk KCL organik ya yang saya bikin itu nanti akan saya aplikasikan ke tanaman cabai dan juga kacang panjang ini. Nah, kacang panjang ini sudah lama teman-teman, sudah berapa kali pemangkasan daun. Nah, ini yang terakhir ya, pemangkasan daun. Nanti akan saya semprot menggunakan pupuk KCL, saya kombinasikan dengan nutrisi dari kunyit dan air kelapa yang saya ekstrak, sudah saya fermentasi sudah 1 bulan lebih teman-teman ya. Oke, jadi ini ya saya kasih tunjuk pada teman-teman bahannya. Nah, ini adalah KCL yang saya bikin teman-teman ya. Ya, di 2 minggu yang lalu kalau tidak salah ya. Dan ini adalah kunyit yang saya ekstrak. Ini ada tanggalnya, tanggal 23 bulan 2 2025. Jadi sudah 1 bulan lebih ya. Nih. Nah, jadi untuk kunyit kalau kita campurkan dengan air kelapa itu warnanya tidak berubah teman-teman, tapi mengekstrak ya, mengekstrak supaya apa, selnya itu bisa gimana ya, sebagai nutrisi seperti itu aja ya. Tuh, jadi air kelapa saya campur gula sedikit teman-teman ya. Kalau bisa, kalau di tempat teman-teman ada gula aren, gunakan gula aren. Nah, untuk pembuatan nutrisinya ada di video 1 bulan ataupun 3 minggu yang lalu teman-teman ya. Tuh. Oke, jadi untuk biasanya yang sering ditanyakan pada teman-teman itu adalah dosis ya, takarannya. Jadi saya menggunakan takaran ini ya. Untuk alat semprotnya ini kan berukuran 2 liter. Itu saya kasih air hanya 1,5 liter. Jadi untuk dosisnya itu saya buat ini ya, 3 tutup botol ini ya. Untuk pupuk KCL nya saya menggunakan 3 tutup botol dari galon ya, galon minyak teman-teman ya. Dan juga ini adalah nutrisi saya campur. Nah, kalau nutrisi dari air kelapa ini saya gunakan itu 5 tutup botol mineral ya, 5 tutup botol mineral ini. 1 2 3 4 ya. Jadi 5 tutup ini saja teman-teman ya. Kita tambahkan air 1,5 liter. Ini sebagai uji coba saya dulu ya teman-teman ya. Nanti hasilnya
di video yang akan datang pasti akan saya kasih tunjuk apa perbedaannya, apa keunggulannya, dan apa kekurangannya teman-teman ya. Oke, ini juga bisa diminum ya, dibikin obat juga bagi tubuh juga bisa teman-teman, tidak tanaman saja. Untuk nutrisi dari air kelapa ya, saya fermentasi menggunakan kunyit ya. Tuh. Oke, jadi segini ya, 1,5 liter. Nah, jadi untuk 1,5 liter ini kurang lebih ya ada ya teman-teman ya, kalau berapa mili itu ya, kurang lebih ya begitulah. Untuk takarannya, untuk KCL nya itu 3 tutup botol minyak ya. Nah, untuk nutrisinya itu menggunakan 5 botol tutup mineral. Oke, jadi langsung saja saya aplikasikan teman-teman ya, saya semprotkan ya. Nah, penyemprotan yang pas, waktu yang pas itu di pagi hari teman-teman ya, di pagi hari ataupun di jam 7 sampai jam 9 pagi. Nah, karena apa? Stomata pada daun itu sudah terbuka teman-teman ya. Nah, jadi saya menyemprotkan pupuk KCL ini saya melalui stomata daun ya. Nanti hasilnya seperti apa, bisa berbuah tambah lebat apa tidak ya, nanti di video saya selanjutnya akan saya kasih tunjuk pada teman-teman. Oke, langsung saja ya saya aplikasikan teman-teman ya, saya semprotkan saja ke tanaman cabai ya, dan sedikit saya uji coba juga ke tanaman daun bawang, apakah bisa berbunga daun bawangnya teman-teman ya. Karena pupuk KCL ini merangsang untuk bunga ya. Kenapa saya menggunakan cangkang telur? Supaya bunganya itu tidak rontok teman-teman ya. Yang menjadi bunga tidak rontok itu karena kalsium. Tuh. Makanya kalsium itu berada pada cangkang telur teman-teman ya. Oke, jagungnya juga sebenarnya belum memasuki masa generatif, tapi saya coba ya semprot menggunakan pupuk KCL ini supaya cepat memasuki masa generatif. Nah, bisa dilihat ya, cabai ini tanpa menggunakan pupuk kimia teman-teman, hanya menggunakan pupuk POC. Nah, untuk pupuk POC sudah sering saya bahas ya di video-video sebelumnya tentang pupuk POC itu, gimana cara bikinnya juga simpel, sederhana. Intinya saya menyederhanakan apa yang saya buat pupuk itu supaya teman-teman bisa belajar dan bisa mengembangkan sendiri gitu ya. Nah, karena kenapa saya buat bahannya itu dari apa yang ada, contohnya dari gulma, karena di sini adanya gulma teman-teman ya. Kalau untuk kohe memang tidak ada di sini, kohe apapun tidak ada ya. Tuh. Makanya saya bikin dari gulma, saya rendam air, saya diamkan, bahkan umurnya sudah 3 tahun. Nah, di beberapa hari yang lalu ada yang berkomentar teman-teman ya, coba untuk pupuk POC dari gulma itu dites menggunakan alat tes Pak. Nah, jadi gini ya, tempat saya ini adalah di pelosok teman-teman ya, di jauh keramaian kota ya. Untuk mencari alat kecil ya, alat pengukur tanah, alat pengukur pH, alat pengukur unsur hara pada pupuk itu susah jangkauannya untuk mencari teman-teman. Makanya saya tidak perlu itu dan saya langsung aplikasikan. Nah, ketika itu ada perubahan, itulah termometernya teman-teman ya, itulah laboratoriumnya. Jadi tidak perlu kita menggunakan alat-alat yang dibikin manusia sendiri, kita harus menuju ke alam ya. Kalau kita kasihkan ini, apa jadinya tuh. Oke, itu saja teman-teman ya yang saya bagikan pada teman-teman, semoga bermanfaat. Ini tentang pengaplikasian pupuk KCL ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri teman-teman ya, sampai ketemu di video saya selanjutnya.